eh, keju mozzarella, ikan lele, ikan nila. Dan untuk pendapatannya di bulan Januari saya mendapatkan omset sebesar Rp851.000. Dan untuk di Februari mendapatkan omset Rp180.000. Dan di bulan Maret Rp280.000. Di bulan April Rp300.000. Di bulan Mei mendapatkan omset Rp2.305.000 dari penjualan ikan lele, ikan nila, jaket, keju, cireng, dan yogurt. Mungkin pengalamannya itu survei pasar dan sering mempromosikan di lewat sosial media juga sih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Abian. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan omset saya yang sudah saya jalankan selama 1 semester ini, semester 2. Produk yang saya jual yaitu udang lobster air tawar, yang dimana penjualannya dipasarkan melalui 2 metode, yaitu penjualan offline dan online. Baiklah, pada bulan Januari, pada minggu pertama dan kedua, saya mendapatkan omset 16.000. Kemudian pada minggu ketiga dan 4, saya mendapatkan omset sebesar 72.000. Kemudian pada bulan Februari, minggu pertama dan minggu kedua, saya mendapatkan omset sebesar 395.000. Kemudian pada minggu ketiga dan minggu keempat, saya mendapatkan omset 565.000. Selanjutnya pada bulan Maret, pada minggu pertama dan minggu kedua, saya mendapatkan omset sebesar 375.000. Kemudian pada minggu ketiga dan minggu keempat, yaitu 90.000. Kemudian pada bulan April, pada minggu pertama dan sampai minggu keempat, saya mendapatkan omset sebesar 210.000. Next, selanjutnya pada bulan Mei, saya mendapat pada minggu pertama dan minggu kedua, saya mendapatkan omset 105.000. Kemudian pada minggu ketiga dan minggu keempat, saya mendapatkan omset 275.000. Dan terakhir, yaitu pada bulan Juni, pada minggu pertama sampai dengan minggu akhir, saya mendapatkan omset 1.065.000. Total omset yang saya dapatkan selama semester 2 yaitu 3.168.000. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan Robi. Di sini saya mempunyai usaha yaitu berjualan ikan hias dan akuarium. Pada bulan Januari, minggu pertama saya mendapatkan omset 1.281.000, minggu kedua 1.135.000, minggu ketiga 1.031.000, kemudian minggu keempat 762.500. Untuk bulan Februari, minggu pertama saya mendapatkan 1.648.000, minggu kedua 1.072.000, minggu ketiga 1.835.000, minggu keempat 1.131.000. Untuk bulan Maret, minggu pertama 1.569.000, minggu kedua 1.168.000, minggu ketiga 1.309.000, minggu keempat 1.412.000. Untuk bulan April, minggu pertama 672.000, minggu kedua 386.000, minggu ketiga 2.241.000,
minggu keempat 3.384.500. Untuk bulan Mei minggu pertama 4.780.500, minggu kedua 7.731.000, minggu ketiga 3.405.000. Untuk yang terakhir bulan Juni minggu pertama 2.518.000, minggu kedua 2.779.000. Jadi untuk total omset pada semester 2 yaitu 43.250.500 rupiah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai omset yang saya dapatkan pada bulan Januari sampai bulan Juli. Di sini saya melakukan penjualan berupa benih ikan lele dan juga udang faname. Sebagai pendapatan yang sudah saya tertulis di bagian presentasi, adapun pada bulan Juni itu pada waktu capacity building saya mendapatkan tantangan 15 tambah 3 jam dari Pak Gatot, sehingga saya melakukan penjualan yang online karena saya sudah di Bandung dan kegiatan usaha saya ada di rumah. Saya melakukan penjualan udang faname kurang lebih sebanyak 125 kilo dan juga 3.000 ekor benih ikan lele. Dan pada bulan Juli juga saya juga sudah di Bandung. Saya hanya mendapatkan 500.000 dari penghasilan penjualan benih ikan lele. Adapun penjualan tersebut saya lakukan secara pemasarannya secara offline dan online, tapi mayoritas untuk pembeli yang biasanya saya dapatkan itu sudah berlangganan lama dengan saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mustika Dewi dengan NPM 2303102170005. Di sini saya akan menjelaskan omset saya dari Januari sampai dengan Juli. Untuk yang dijual itu ada ikan lele, ikan manfish, dan ada juga salah satu produk kecantikan. Untuk bulan Januari, minggu pertama dan kedua itu mendapatkan 160.000. Untuk minggu ketiga, 4 yaitu mendapatkan 820.000. Untuk bulan Februari, minggu pertama kedua itu mendapatkan 1.955.000. Untuk minggu ketiga 4 mendapatkan 340.000. Kemudian untuk bulan Maret, minggu pertama dan kedua mendapatkan 30.000. Kemudian minggu ketiga 4 mendapatkan 240.000. Kemudian untuk bulan April dan Mei kosong karena sudah untuk bulan Mei-nya sudah mulai di Bandung, jadi mungkin jadi belum ada penghasilan. Kemudian untuk bulan Juni minggu pertama kedua juga masih kosong, minggu ketiga 4 mendapatkan 150.000. Dan yang terakhir bulan Juli untuk minggu pertama dan kedua mendapatkan 190.000. Jadi total dari bulan Januari sampai dengan Juli mendapatkan omset sebesar 3.885.000. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan omset saya selama 2 semester ini waktu di Unpad. Waktu di bulan Januari saya belum mendapatkan omset. Lalu untuk di bulan Februari dapat 115,
Untuk di bulan Maret 25.000, untuk di bulan April 385.000, untuk di bulan Mei 350.000, lalu total 875.000. Lalu untuk penjualan saya menjual ikan cana, lalu menjual akuarium, lalu menjual cacing tanah juga, lalu juga menjual sembako. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Mira Rizka Rahmi. Untuk produk yang saya jual adalah benih ikan mas dan juga benih ikan nila. Tidak hanya di bidang perikanan, saya juga menjual membuka warung bakso dan juga menjual pulsa listrik, token dan voucher game juga e-money. Berikut omset pendapatan saya dari bulan Januari hingga bulan Juni, yaitu minggu pertama di bulan Januari saya mendapatkan omset 30.000, di minggu kedua saya mendapatkan 20.000, dan minggu ketiga saya mendapatkan 15.000, minggu keempat mendapatkan 25.000. Di bulan Februari, minggu pertama mendapatkan 50.000, minggu kedua 15.000, minggu ketiga saya tidak mendapatkan omset, minggu keempat 15.000. Di bulan Maret, minggu pertama saya mendapatkan 100.000, di minggu kedua mendapatkan 35.000, dan di minggu ketiga mendapatkan 65.000. Untuk minggu keempat saya tidak mendapatkan omset. Untuk di bulan April, minggu pertama dan hingga minggu keempat saya tidak mendapatkan omset karena libur jualan. Di bulan Mei, minggu pertama hingga minggu ketiga saya masih belum berjualan, dan di minggu keempat saya mendapatkan omset 100.000. Di bulan Juni, minggu pertama saya mendapatkan 20.000, dan minggu kedua mendapatkan omset 122.950 rupiah. Di minggu ketiga 115.250 rupiah, dan di minggu keempat saya mendapatkan 75.100 rupiah. Dan mendapatkan total omset selama bulan Januari dan Juni saya mendapatkan 803.300 rupiah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ros Rosita. Di sini usaha saya yaitu pemasaran ikan hias, ikan moli, dan ikan pelati. Selama tahun 2022, dari mulai bulan Januari sampai bulan Juli. Pertama-tama pada bulan Januari pada minggu pertama saya mendapatkan Rp100.000. Minggu kedua itu mendapatkan 100.000, minggu ketiga itu mendapatkan 50.000, dan minggu keempat mendapatkan 50.000. Jadi totalnya 300.000. Pada bulan Februari saya mendapatkan 80.000, pada minggu kedua 20.000, minggu ketiga 100.000, dan minggu keempat 100.000. Jadi totalnya 300.000. Pada bulan Maret itu saya mendapatkan minggu ke-1 25.000, minggu kedua itu tidak memiliki pendapatan, sama juga pada minggu ketiga. Terus pada minggu keempat itu saya mendapatkan 25.000. Jadi totalnya 50.000. Pada bulan April, minggu pertama saya mendapatkan 50.000, minggu kedua itu 135.000, minggu ketiga dan minggu keempat juga tidak mendapatkan omset. Pada bulan Mei saya mendapatkan minggu pertama 20.000,
minggu kedua itu 50.000 dan minggu ketiga tidak memiliki pendapatan. Selanjutnya minggu keempat itu saya mendapatkan 95.000. Totalnya yaitu 165.000. Jadi total omset selama tahun 2022 saya mendapatkan 1 juta. Sekian dan terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Priyono. Di sini saya akan menyampaikan omset saya selama di semester 2. Ini penjualan saya yaitu adalah ikan bibit ikan lele, ikan hias, sama stiker. Jadi di sini omset saya pada bulan Januari, pada bulan 1 sampai bulan 2 itu sekitar 371.000 rupiah. Sedangkan di minggu ketiga sama keempat itu adalah 372.000. Sedangkan untuk penjualan di bulan Februari ya pada minggu pertama dan minggu kedua yaitu adalah 400.000, dan di minggu ketiga sampai keempat yaitu adalah 448.000. Sedangkan di bulan Maret penjualan saya yaitu di minggu pertama sampai minggu kedua itu 430.000, dan untuk minggu ketiga sampai minggu keempat yaitu 439.000. Untuk di bulan April minggu pertama sampai minggu kedua yaitu 300, dan untuk minggu ketiga sampai keempat itu 316.000. Dan untuk bulan Mei, Juni, Juli itu saya belum ada usaha, soalnya saya sekarang lagi di Bandung, bukan di daerah sendiri. Jadi pas waktu saya ke Bandung itu untuk usaha saya itu saya tutup dulu, soalnya yang jaga itu nggak ada. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata atau perilaku saya kurang bagus, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu presentasi dari kami, karena ada 3 teman yang tidak melakukan presentasi disebabkan dia sedang bekerja dan ada kegiatan lainnya. Terima kasih. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat menjadi pertimbangan. Terima kasih. Terima kasih bagi teman-teman dari UNPAD yang telah presentasi ya. Mungkin dari Pak Asis sendiri, apakah ada komentar, Pak? Sementara belum. Lanjut dulu. Ya. Baik, apakah dari peserta lain mungkin nih ada yang ingin bertanya untuk teman-teman UNPAD? Tidak ada ya. Kalau misalkan saya bertanya sendiri, boleh ya Kak? Jadi, apakah ada kendala dalam proses penjualannya gitu? Mungkin bisa dijawab dari salah satu teman UNPAD. Baik, mungkin izin menjawab. Kalau dari saya pribadi untuk kendala pemasarannya, mungkin kan saya
di Cianjur. Nah, di daerah saya tuh udah banyak pembudidaya gitu. Jadi kayak udah banyak saingan, jadi kita harus bisa mencari pasar dan mencari pelanggan gitu yang bisa tetap membeli di kita, dan kita juga harus menjaga kualitas dari ikan-ikan kita gitu sih. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya Kak Aisyah. Baik, selanjutnya yaitu presentasi dari tim Kaltara. Dari tim Kaltara, apakah sudah siap? Ya, nih sudah siap. Bisa dipresentasikan ya. Izin share screen ya. Iya, silahkan. Baik, apakah sudah terlihat? Di sini saya perkenalkan dulu, saya Trifosa Lovely Perstia dari tim Kaltara, mewakili teman-teman saya. Di sini kami menjual coklat di tahun 2022 awal di bulan Januari. Untuk di bulan Januari ini harga sebatang coklat harga sebungkus coklat 50.000 dengan kadar coklatnya 35%. Dan di bulan Januari di tanggal 23 ada 5 bungkus coklat terjual, di tanggal 24 ada 1 bungkus terjual, di tanggal 25 ada 3 bungkus terjual, dan di tanggal 26 ada 3 bungkus terjual. Totalnya semuanya ada 12 bungkus, dan untuk omsetnya di bulan Januari ini ada Rp600.000. Kurang 0. Dan untuk di bulan Februari penjualan coklatnya ini nggak ada, jadi omsetnya kosong. Dan untuk di bulan Maret ada di tanggal 17 ada 4 bungkus coklat terjual, jadi totalnya 4 bungkus dengan omset di bulan ini 200.000. Dan untuk di bulan April di tanggal 9 ada 4 bungkus coklat terjual, dan di tanggal 15 ada 8 bungkus, di tanggal 16 ada 10 bungkus, di tanggal 18 ada 10 bungkus coklat terjual, di tanggal 19 ada 155 bungkus coklat. Dan untuk total keseluruhannya ada 187 coklat terjual. Untuk omsetnya di bulan April Rp9.350.000. Dan di bulan Mei di tanggal 2 ada 3 bungkus, di tanggal 5 ada 2, di tanggal 20 ada 5, dan total keseluruhannya ada 10 bungkus coklat yang terjual dengan omset Rp500.000. Dan di bulan Juni ada di tanggal 22 bungkus, di tanggal 24 ada 14 bungkus, dan totalnya 16 bungkus. Untuk omsetnya di bulan ini Rp800.000. Dan untuk di bulan Juli ada di tanggal 13 kemarin itu ada 2 bungkus yang terjual. Untuk sementara totalnya 2 dengan omset sementaranya 100.000. Dan untuk bulan Agustus, September, Oktober, November, serta Desember ini belum ada penjualan karena di tahun 2002 masih di bulan Juli.
Dan untuk sementara jumlah dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, semua total omsetnya ada 11.550.000 rupiah. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya, Trifosa. Dari teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya. Jadi dari tim Kaltara ini menjual coklat ya? Selamat siang. Untuk tim Kaltara, saya ada pertanyaan. Jadi begini, untuk pemasaran coklat sendiri itu sistemnya dari tim Kaltara itu menggunakan sistem online atau offline ya kalau boleh tahu, dan strategi apa saja yang digunakan supaya omset itu bisa naik. Terima kasih. Ayo, Aku bisa tim jawab. Kaltara. Tim Kaltara, ayo jawab. Baik, iya Pak. Baik. Untuk sistem jualannya tuh kami menggunakan sistem online dan offline. Strateginya bagaimana? Sistem jualan sistem jualan kami online dan offline. Mungkin penyebaran dari media sosial itu ya? Atau bisa? Boleh diulangi pertanyaannya, Kak? Iya. Jadi untuk pemasarannya kan saya nanyakan itu dilakukan secara online atau offline dan sudah terjawab itu pemasarannya dilakukan secara online dan offline. Nah, untuk strateginya itu bagaimana supaya omset itu bisa naik terus? Terima kasih. Sebenarnya kan kami ini timnya ada 6 orang. Nah, dari kami ini juga kalau sistem online-nya ya. Nah, kalau sistem online Maaf, suaranya kurang keras. Oh ya, sorry. Kalau untuk pemasarannya yang online ya, itu kami kan di sini ada 6 orang tim dari Kaltara. Nah, masing-masing dari kami ini punya yang namanya media sosial. Nah, kami promosiinnya lewat media sosial kami seperti baik itu Instagram, Facebook maupun lewat story WhatsApp. Dan kalau untuk sistem offline-nya, kemarin itu sebenarnya coklat Bultia ini baru-baru launching. Nah, pada saat itu kami mempromosikan coklat Bultia ini juga pada saat launching itu. Dan itu kami ada mengundang beberapa pihak dari Kalimantan Utara, banyak yang terlibat. Jadi banyak yang mengetahui produk atau produksi coklat Bultia ini, seperti itu.
Baik, terima kasih atas jawabannya dari tim Kaltara. Untuk Kak Vicky, apakah sudah jelas jawabannya? Siap, sudah. Terima kasih Kak Anifa dan tim Kaltara. Oke, terima kasih kembali. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan tanya aja. Terima kasih. Sekarang izinkan saya untuk share screen. Sudah terlihat ya? Baik. Jadi di sini, iya terima kasih. Baik, di sini kita memiliki 14 institusi di dalam training ini. Yang pertama itu ada SMK Negeri 7 Semarang, yaitu institusi saya sendiri, kemudian ada SMK PPN Tanjung Sari, ada SMK 5 Surabaya, SMKN Bantar Kalong, kemudian SMK 1 Probolinggo, terus yang keenam ada tim PENS atau tim Kaltara, selanjutnya ada SMK Negeri 8 Semarang, kemudian ada SMK Yadika Kalijati, ada SMKN 1 Blitar 3, Unpad, SMAN 2 Situbondo, kemudian SMK Bokri 1 Yogyakarta, dan yang terakhir ada SMKN 1 Bolango. Nah, jadi dari 14 institusi tersebut yang sudah presentasi itu dari SMK 1 Probolinggo, Kaltara, SMK 8 Semarang, kemudian dari tim Unpad, dan juga SMKN 1 Bolango. Nah, untuk selanjutnya itu akan ada presentasi dari SMK PPN Tanjung Sari. Nah, bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang belum melengkapi tugasnya, mohon segera dilengkapi karena format Excel ini menjadi salah satu syarat dengan kelulusan kita di training ini. Ya, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari perwakilan saja SMK PPN Tanjung Sari, karena dari kita ada berhalangan untuk hadir, mungkin saya sebagai perwakilan izin share screen. Iya, silakan Kak. Nah, ini untuk sudah terlihat? Belum terlihat. Sudah belum? Jika sekarang sudah. Sudah? Oke. Jadi dari tim sekolah kami baru membuat SK-nya saja. Jika Excel-nya itu sedang proses. Jadi saya mempresentasikan tentang ini saja dulu tentang SK-nya. Ini SK dari sekolah kami. Dan ya, ada penetapan tim pelaksana Sekolah Pencetak Wirausaha SPW. Terus dua lagi tentang tim pelaksana seperti itulah. Terus ini penetapan tim pelaksana SPW, ada kepala sekolah, pengarah, ketua, sekretaris, dan sebagainya. Lanjut ke uraian tugas, pengelola SPW, penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, bendahara, dan operator. Lanjut anggota. Dan ini ketetapan sekolah, lampiran surat keputusan sekolah. Dan ini daftar siswa peserta programnya. Tapi belum ada ininya berupa Excel-nya. Ini untuk nilainya, range nilainya dari kelas ini ada rentang nilai indikator, terus range nilai kelas dari KKM, terus rentang nilai juga pengetahuan, nilai keterampilan, promosi, omset.
Begitu mungkin dari sekolah SMK PPN Tanjung Sari saya mewakili. Hanya itu dulu yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Kembali lagi. Baik, terima kasih atas presentasinya dari SMK PPN Tanjung Sari. Apabila ada pertanyaan, silakan. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Atau Bapak Ibu guru juga boleh bertanya. Sepertinya tidak ada ya. Saya ini stop share aja ya. Izin nih stop share. Ya. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut saja. Untuk perwakilan dari SMK Yadika Kalijati, apakah ada? Ibu Tiara Ayu dari SMK Yadika Kalijati ya? Halo Ibu. Suaranya tidak terdengar Ibu. Ibu Tiara, apakah ada kendala? Belum terdengar Ibu. Jaringan dari jaringan. Jadi yang transaksinya itu mungkin bagi Ibu Tiara bisa dipersiapkan terlebih dahulu ya. Kita lanjut ke sekolah berikutnya. Adakah perwakilan dari SMKN 1 Belitung 3? Jika tidak ada, mungkin dilanjutkan dari SMK Bokri. Ada perwakilan dari SMK Bokri. Ada perwakilan dari SMK.
Jika tidak ada, mungkin Ibu Tiara apakah sudah siap, Bu? Udah kedengeran belum, Mbak? Masih kecil, Ibu. Terdengar jelas? Sudah. Saya izin share screen ya. Ya, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara, perwakilan dari SMK Yadika Kalijati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan SK, SPW, dan data omset siswa. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa di SMK Yadika Kalijati sendiri, SPW itu baru dimulai sekarang Bapak Ibu. Jadi SK ini juga baru terbit tanggal 5 Juli lalu. Berikut SK-nya. Lalu ini ada tim guru pembimbing SPW. Karena kami baru, jadi tim yang dibentuk pun masih dalam lingkup yang kecil. Lalu ini ada tim siswanya untuk kapten dan ru tiap masing-masing kelas. Karena SPW ini baru di sekolah kami, pendataan omsetnya pun baru beberapa minggu terakhir, yang mana masih masa peralihan dari kenaikan kelas. Jadi kita baru mendapatkan data dari kelas 11 dan kelas 12 saja. Baru ada data dari kelas 11 dan kelas 12 karena anak-anak juga masih pada libur dan sekolah juga belum mulai masuk. Ini untuk datanya, dan ini untuk skema penilaian SPW. Range nilai berdasarkan omset. Ini pembobotan penilaiannya ada dari nilai PTS, PAS, dan dari nilai omset, promosi, dan transaksi. Itu untuk SPW, untuk SK. Nah, beralih ke data omset siswa, seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena SPW di sekolah kami masih baru, jadi data yang kami himpun pun belum lengkap. Karena ini kan masih masa-masa liburan sekolah, jadi lumayan cukup sulit untuk menghimpun data dari semua siswa. Nah, jika dilihat juga, ini jenis usahanya banyak yang baru mau mulai. Dan jenis omsetnya, jumlah omsetnya belum kami pastikan data angka tetapnya. Jadi ini siswa baru mengisi perkiraan omsetnya saja. Karena baru, ini kami menghimpun omset hanya dari bulan Juni. Ini akumulasi omset bulan Juni kurang lebih seperti itu. Ini beberapa kelas, bahkan ada beberapa kelas yang belum kami himpun datanya, masih kami usahakan untuk terus berjalan seperti itu. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tiara atas presentasinya. Bagi Bapak atau Ibu guru dan teman-teman, jika ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan.
Mungkin tidak ada yang ingin bertanya ya. Langsung kita lanjut aja ke sesi berikutnya, yaitu sesi sharing bersama dengan Pak Siswoyo. Pak Siswoyo, apakah sudah siap untuk menyampaikan pengalamannya dalam Teknopreneur, Pak? Halo, Pak Sis. Pak Siswoyo, apakah masih di sini, Pak? Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Bagaimana Bu Anifa? Udah sekarang aja ya, karena sebentar lagi saya harus ada acara. Ya. Iya, boleh Pak. Silakan, Pak. Ya, bisa terlihat ya? Sudah terlihat, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya diminta Pak Gatot untuk sharing saja sih. Saya tadi mengamati dari Bapak, Ibu, dan adik-adik sudah berusaha keras, saya kira bagus sekali untuk presentasi omset. Mungkin kali ini saya tidak akan cerita tentang SPW, SK, dan sebagainya, tapi sekedar pengalaman saja yang saya sampaikan mungkin menjadi satu inspirasi atau masukan lah untuk mengembangkan satu kegiatan teknopreneur ya, karena sekarang sudah semua eranya sudah digital. Ya. Ya, saya ada 3 hal yang akan saya sampaikan tentang satu pendahuluan. Kemudian saya memang kakinya ada di 2 tempat, yaitu di Hadia Mandita Fish Farm dan PT SCM. Jadi ini saya kira saling mendukung. Jadi teknopreneur tadi kita
kita memang sekarang dalam perubahan revolusi industri 4.0, mungkin sekarang juga sudah bergerak ke 4.0, sehingga banyak jenis pekerjaan yang hilang, keterampilan yang diajarkan saat ini menjadi tidak berguna di masa depan. Ya. Jadi memang perubahan-perubahan ini cepat sekali, sehingga belum tentu Anda sekarang belajar di kampus seperti ini, begitu tamat, di luar ada pekerjaannya. Ini makanya dengan merintis wirausaha sejak awal itu salah satu solusi yang terbaik. Kemudian muncul pekerjaan baru yang memerlukan keterampilan baru. Sebagai contoh sekarang di ikan koi saja. Di ikan koi itu sekarang sedang kita bahas tentang kompetensi handler. Jadi kemampuan memelihara ikan koi, karena ikan koi kan ikan mahal yang kalau di kota banyak orang-orang yang memelihara, tetapi bagaimana cara memelihara itu dengan baik, sehingga perlu perawatan. Kemudian pada saat lomba itu juga ikan datang mesti ada kompetensi itu handler tadi. Nah itu kurang lebih sehari itu dibayar 300.000 untuk banyak berobat jam. Kemudian juga diperlukan cara kerja baru, ya, karena teknologi sudah berkembang dan sebagainya. Sehingga tadi pemasaran sekarang sudah online, offline. Jadi ini saya kira satu hal yang betul-betul terjadi, sehingga kita akan bertemu dengan adanya otomasi, ada tentang internet, ada data, dan sebagainya. Dan semua akan terintegrasi ke depan, saya kira. Nah, saya di bidang perikanan memang saya sekarang pada kelompok ini. Jadi kelompok pembudidaya masih dengan kearifan lokal, teknologinya masih dengan manual ya. Nah, sementara di 4.0 sudah berkembang seperti fishery dengan atau feeder. Agri-fishery mengembangkan juga. Nah, saya juga bergabung ini memulai SCM untuk kualitas air. Nah, ini antara di sini dengan di sini otomatis butuh satu jembatan. Dalam hal ini ya pendidikan tadi itu Unpad dan lain-lain. D4, SMK dan sebagainya. Sehingga ini bisa menyiapkan SDM yang bisa masuk ke sini. Nah, sehingga tamatan itu bisa bekerja mandiri dan wirausaha. Ini saya kira proses ini. Nah, saya sekarang dari sini menuju ke sini, di sini. Sehingga ada satu bagian yang kita mengembangkan. Ini kita bicara perkembangan teknologi di budidaya perikanan. Nah, sehingga di Adia Mandita Farm, saya sebenarnya petani saja, petani ikan air deras di Jawa Barat, dan fokus di industri perikanan. Nah, ini sedang mencoba, karena udah umur dan sebagainya, otomatis harus bergeser ke industri. Dengan teknologi ini farmnya, kolam-kolamnya, ini sungai, ada air yang kita masukkan ke sini dan disalurkan ke sini. Nah, sehingga perkembangan teknologi kita ikuti terus, sehingga kita perlu kolaborasi dengan anak-anak muda. Sehingga kita juga tidak hanya bicara produk, tapi juga menjual teknologi dan juga menjual training untuk perikanan. Seperti tadi, tidak hanya jualan ikan saja, tapi ada kaos, ada macam-macam. Sama kita, cuma bedanya saya sudah duluan, adik-adik masih belajar. Nah, ini saya kira kita juga bisa memantau dengan CCTV, jadi anak magang, PKL, lalu kita pantau. Ini anak PKL yang tugas pagi jam 6 sampai jam 7 itu membersihkan sampah di saluran-saluran air. Ini kan kita udah merambah teknologi.
Ini makanya kita bicara technopreneur karena kita memanfaatkan teknologi. Nah, lokasinya ada di Subang, Cipacang. Ini yang kita lakukan. Jadi kita orang kampung. Ya. Nah, jadi kapasitas kita jumlahnya ada 50 kolam. Panennya per bulan 6-7 ton. Ini semua butuh waktu ya. Kita mulai tahun 86. Jadi adik-adik saya kira udah bagus tadi. Saya lihat ada yang sudah sampai 30 juta omsetnya dan sebagainya. Nah, ini butuh ketekunan. Nah, enggak produk kita ya ini. Ikan segar, ikan filet, nila berbumbu. Ini yang kita lakukan. Nah, ini contoh kita menggunakan auto feeder nih. Jadi kita sudah mengurangi tenaga kerja. Nah, jadi ini seperti itu. Jadi kita setting melalui Android ya, sehingga sehari berapa kali dan sebagainya. Ini. Dan kita juga menggunakan kontrol kualitas air, pH, temperatur, oksigen, ini kita udah bisa melalui Android. Nah, ini temperatur kita bisa baca berapa. Nah, kemudian pada tahun 2020 saya diajak Pak Gatot untuk mengembangkan kurikulum seamless perikanan. Nah, maka sekarang banyak adik-adik ini udah angkatan kedua ya. Ini. Di mana konsepnya itu tadi omset produksi dan omset, sehingga sekarang dengan kurikulum itulah kita melakukan kuliah atau sekolah itu targetnya adalah omset dan produksi. Sehingga pada saat tamat ataupun itu kita udah terbiasa mandiri. Nah, ini saya kira konsepnya. Nah, saya terlibat di situ, nah, sehingga kadang saya diajak Pak Gatot untuk sharing seperti ini. Nah, dari situlah saya mulai mengenal IoT. Nah, jadi karena di kurikulum itu ada IoT, makanya saya merintislah untuk memanfaatkan teknologi IoT untuk pendidikan perikanan. Karena diajak Pak Gatot berpikir tentang D4 berbasis omset dan nah ini. Jadi kita melakukan satu inovasi lah. Mempermudah anak-anak belajar perikanan, kemudian kita bisa expand, mengembangkan bisnis ini di mana saja, karena bisa terpantau datanya. Nah, jadi di dalam bisnis memang kita nggak bisa ego sendiri, mesti harus berkolaborasi. Dengan kolaborasi itu akhirnya memperingan tugas-tugas kita. Nah, kita gunakan ya ini saya kira perjalanan kita transformasi ke teknologi 4.0. Nah, sehingga sekarang Adya Mandita pun sudah bersama-sama bergeser juga menjual satu teknologi IoT untuk perikanan. Di mana kita ada smart CCTV karena kita bisa memantau kolam kita, ada solar panel ini untuk menjaga pada saat listrik mati, oksigen akan tetap jalan. Kemudian ada smart feeder untuk memberikan pakan sehingga bisa setting. Kemudian data itu dapat dibaca setiap saat real time. Ini saya kira satu hal.
sehingga, nah ini contoh katakanlah ini satu solar panel, kemudian ini untuk menjaga darurat, ya. Dimensinya seperti ini, ya. Harganya sekian, ya. Karena kita bicara bisnis, otomatis kita punya harga. Tapi ini juga custom, tergantung kemampuan daripada sekolah atau pelanggan kita. Nah, ini panelnya di situ. Smart monitoring, yang monitor kualitas air, kolam, suhu, pH, DO maupun ketinggian air secara real time. Dan semua tercatat dalam database ke aplikasi smartphone. Ini saya kira. Nah, ini spesifikasi untuk smart feeder. Ya. Jadi sekarang kita fokus dulu untuk kebutuhan pendidikan. Nah, ini kapasitasnya 8 kilo. Dimensinya 32 cm. Ya. Kemudian smart feeder. Jadi ini kalau di saya gede bisa 50 kilo, tapi ini karena model untuk pendidikan kita buat kecil untuk sehingga anak-anak tahu kalau tamat mesti seperti itu. Jadi ini pakannya bisa diatur kapan, sehari berapa kali dan sebagainya. Nah, ini juga untuk hybrid tadi, untuk smart oksigen. Jadi kita bisa mempertahankan oksigen pada saat listrik mati, karena kita menyimpan satu energi matahari sebagai baterai cadangan. Jadi begitu listrik mati, ya ini masih berjalan sampai 8 jam, malah kadang lebih. Ya. Ini ada lagi untuk smart home, ya kita juga mengembangkan juga untuk mengontrol peralatan elektronik, lampu, kipas angin melalui sebuah aplikasi smartphone. Jadi dimanapun kita bisa menghidupkan dan mematikan apa-apa yang ada di dalam rumah. Nah, ini CCTV saya kira semua orang udah tahu lah. Ya. Jadi kita bisa. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu kami juga mengembangkan pembelajaran perikanan ke depan itu memang tidak lagi kayak sekarang langsung praktek, tapi kita ingin mencoba anak-anak lebih banyak melakukan studi lapangan. Jadi di observasi pasar, observasi usaha pembenihan, observasi pendederan, sehingga mereka bisa melihat utuh, oh, ternyata ada duitnya ya di situ. Seperti kakak-kakak yang sekarang ini di D4 itu kan melakukan itu observasi dulu. Nah, dari analisis itu baru dia akan memilih fokus komoditasnya. Kemudian dia akan mendapatkan pengetahuan praktek, teknologinya. Dia lakukan itu karena dia sudah melihat ekosistem bisnis yang ada. Tetapi ini ditunjang juga tentang pembuatan praktek, pakan, penjaminan mutu produk, kemudian promosi, komunikasi bisnis. Sekarang mereka bisa online, offline, kita ajari juga. Kemudian IoT. Nah, ini ke depan seperti itu. Nah, sehingga di dalam ekosistem inilah sebenarnya siswa dan mahasiswa harus tahu apa saja sih yang ada di sekeliling kita kalau kita bisnis. Ada pembudidaya, petani, pasarnya bisa perusahaan, bisa supermarket. Oh, ternyata ada pendukung usaha, ada bank, ada supporting alat-alat perikanan, pakan, logistik. Nah, ini juga posisi lembaga pendidikan. Nah, ini semua kan harus diketahui. Pada saat dulu kan enggak masuk kelas langsung mengenal wadah, tapi dia anak-anak nggak tahu. Nah, sehingga semua itu akhirnya kita mengembangkan satu aplikasi budidaya, Grow My Fish. Semua ada dalam HP, mulai dari observasi pasar, melihat tadi observasi pembenihan, pendederan, monitoring kualitas budidayanya, kolamnya,
kapan ditanam, beratnya berapa, dan sebagainya. Ini salah satu hal yang kita lakukan untuk teknopreneur di bidang perikanan. Nah, itu saya kira sharing saya, sehingga sebagai penutup, sebenarnya teknopreneur itu apa sih? Teknopreneur merupakan sebutan untuk seseorang yang memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir untuk dioptimalkan sebagai basis dalam mengembangkan pengembangan usaha. Karena topiknya teknopreneur itu, nah, sehingga sederhananya seorang teknopreneur adalah seseorang yang mengelola usaha menggunakan basis teknologi. Nah, jadi adik-adik itu dream-nya ke depan seperti itu. Sekarang sudah melupakan dengan pasar online dan menggunakan teknologi. Mengapa kita ke depan perlu teknopreneur ini? Karena semua sudah berbasis teknologi ke depan. Sehingga dengan adanya pemanfaatan teknopreneurship ini akan mendorong kemajuan inovasi teknologinya dan juga mendorong percepatan teknologi yang tidak hanya bermanfaat ya, bagi bisnis tersebut, tapi juga masyarakat dan negara. Nah, sekarang kan dengan adanya aplikasi-aplikasi itu membantu masyarakat untuk mudah melakukan pemasaran dan sebagainya. Nah, ini saya kira. Jadi Anda diharapkan Pak Gatot menjadi teknopreneur. Kenapa? Memadukan antara entrepreneur dan teknologi. Jadi ini saya kira tantangan adik-adik ke depan, sehingga dengan adanya perkembangan teknologi, job juga berubah otomatis. Salah satu solusi sejak sekarang sudah mulai melakukan bisnis. Nah, karena tidak akan goyah dengan perkembangan, karena selalu mengikuti. Ini saya kira Bapak dan Ibu, kenapa SWPW itu penting. Ini salah satu contoh bahwa kita tidak bisa diam, tapi kita harus bergeser. Seperti kami di perikanan juga bergeser sekarang juga menjual teknologi untuk seperti itu. Nah, sehingga diklat kita juga diminati nanti, karena sesuatu yang baru. Nah, saya kira itu. Nah, sekarang dari saya seperti itu, kira-kira kalau Anda ingin menjadi seorang teknopreneur, apa yang ingin Anda capai? Goalnya mau kemana? Nah, ya kan? Kalau tahunya goalnya jelas, oh saya akan begini-begini, di mana Anda pada saat ini? Oh saya realitasnya masih begini. Kalau realitas begini, apa yang bisa Anda lakukan? Oh saya akan melakukan ini. Nah dari melakukan ini, kira-kira mana dulu yang bisa dilakukan? Nah sekarang, contoh sekarang tadi yang Unpad itu, yang saya dapat lakukan sekarang adalah mencoba berjualan langsung, mengembangkan omsetnya, sehingga kita bisa mencapai goal yang akan kita capai. Ini saya kira motivasi saya kepada adik-adik. Jangan patah semangat, karena orang yang gigih dan mau terus menghadapi tantangan dan menyelesaikannya, itu orang yang akan sukses. Saya kira itu dari saya, semoga bermanfaat untuk adik-adik dan ibu guru, bapak dan ibu guru yang ada, yang akan membawa dan memotivasi anak-anak ke depan menjadi seorang teknopreneur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada Adik Anifa Aulia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengalaman perjalanan saya sampai umur sekian. Terima kasih. Saya kira kembalikan kepada Anifa Aulia. Baik, Pak Aziz. Terima kasih atas presentasinya. Berikut sesi tanya jawab ya, Pak. Silakan. Ada pertanyaan dari Ibu Kakung.
apakah Bapak bisa membantu kami bagaimana menghubungkan teknologi Silakan. usaha di bidang manufaktur makanan? Mungkin bisa dijawab Pak Sis. Oke, ini dari Ibu Entrepreneur Teknologi. Apakah Bapak bisa membantu kami bagaimana menggabungkan teknologi untuk usaha bidang manufaktur makanan? Bisa, Bu. Kita harus duduk bareng. Nah, jadi kita harus duduk bareng. Yang tadi kita bicara coachingnya kan, goal Ibu mau kemana? Karena kita kan coach, ya. Saya ingin begini, gini Pak. Nah, baru nanti kita bantu. Oh, kita ikat. Jadi harus duduk, Bu. Nah, saya punya tim juga tadi. Setelah itu baru kita akan Ibu cerita pengen gini-gini, kita nanti kita desain, kita sampaikan kepada Ibu. Teknologinya kayaknya begini Bu, begini Bu. Saya kira itu pertanyaan tadi. Nanti materi saya share. Jelas Ibu? Iya Pak. Ya. Ya. Saya tertarik sekali dengan materinya Bapak ini, teknopreneur menggabungkan entrepreneur dengan teknologi. Iya. Saya lihat sangat runtut sekali dan ini bisa dilaksanakan dengan mudah, simpel kayaknya ya. Iya. Kebetulan kami punya usaha itu juga mau menggabungkan sih dengan teknologi. Tapi dengan keterbatasan kemampuan jadi disambil-sambil ngajar itu belum maksimal Pak hasilnya. Iya, iya. Okay. Ya memang harus dialog Bu ya, spesifik nanti. Jadi kita kan bisa akan melihat apakah di lini produksinya, ya kan Bu? Yeah. Ibu harus cerita dulu. Saya begini Pak, saya begitu. Nanti baru kita ikat. Kalau begini bagaimana? Karena Ibu yang menjalankan. Biasanya kita akan tanya selama Ibu usaha kendalanya di mana. Terus kendala itu selama ini Ibu melakukan solusinya seperti apa, kan gitu. Ya. Nah, runut, sehingga nanti akan ketemu. Oh, kalau begini desainnya seperti apa Bu? Nah, sehingga itu ide Ibu, kita membantu mempertajam ide Ibu. Ya, terima otomatis kasih. dengan teknologi. Saya kira jelas Bu. Iya. Kalau kita sudah terforsir di sekolah itu lupa Pak jadinya. Jadi akhirnya ya setengah-setengah. Ya memang harus fokus. Kerjanya juga setengah-setengah, tidak bisa maksimal. Iya. Iya Pak. Nanti kapan-kapan bisa sharing ya Pak ya. Bisa. Untuk mempertajam ini. Oke, monggo. Terima kasih Pak. Ibu dari SMK Boyolangu. Boyolangu, iya. Oh ada mahasiswanya kalau nggak salah, Mas Andre. Ya. Monggo Bu. Sama-sama repot Pak kita. Saya di Humas, Mas Andre di Metapos, jadi belum bisa ketemu. Iya. Oke, monggo Bu. Oke, makasih Pak. Sami-sami, monggo. Selanjutnya bagi Bapak atau Ibu guru serta teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan bisa dari kolom chat ataupun unmute ya. Semoga jelas. Pak, mohon maaf, saya mau matur lagi. Nanti materinya Bapak siswanya bisa di-share ya? Bisa Bu. Bisa. Matur nuwun. Sampaikan ke moderator. Baik, saya kira udah jelas ya tadi. Runut untuk motivasi adik-adik. Baik, kalau tidak ada, saya mohon pamit. Semoga adik-adik, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati bisa tetap semangat untuk memotivasi anak-anak kita. Saya kira anak-anak kita itu bisa, cuman kemauan
kemudian ada kesempatan, insya Allah. Tadi saya lihat presentasinya, omsetnya yang Unpad itu semakin kesini semakin naik. Berarti sudah mulai merasakan bagaimana menjadi seorang wirausaha. Tinggal menambah sisi pemanfaatan teknologi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, Bu De Anifah? Iya, Pak Sis. Ya, oke. Itu saya mohon pamit. Baik, terima kasih bagi teman-teman, Bapak ataupun Ibu guru yang sudah hadir dalam training Teknopreneur yang keempat ini. Saya akan share link absensinya. Bisa diisi terlebih dahulu ya. Akan saya tunggu sampai 3:36. Link absensinya kok enggak bisa diisi ya Mbak ya? Kok isinya Anda sudah menjawab ngaten? Baik Bu, mohon tunggu sebentar ya. Anda sudah menjawab gitu Mbak jawabannya Mbak. Padahal saya belum ngisi. Untuk yang terbaru, apakah sudah bisa Bapak Ibu? Mungkin akan saya share juga di grup training Teknopreneur ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun salah kata.
dipersilakan untuk lift. Mungkin izin bertanya sedikit. Kalau udah absen yang pertama, berarti yang kedua nggak usah absen lagi ya? Bisa diisi ulang, Kak. Oh, diusul ulang lagi ya? Oke, siap-siap. Ya. Saya izin untuk unmute dulu ya.